Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-88 dan 89 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Lebih khusus menerangkan tentang bagaimana sepatutnya menghadapi orang-orang munafik yang mana mereka telah menampakkan dengan jelas, telah menunjukkan dengan terang bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik dengan bukti-bukti yang jelas, yang terang bahwasanya mereka sebagai orang-orang munafik. Maka umat Islam, orang-orang beriman mesti bersepakat menghadapi mereka. Jangan berselisih, jangan berbeda pendapat di dalam menghadapi mereka. Nah, apabila kita bawa kepada ayat ini, nanti kita akan memahaminya melalui peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sebalik ayat yang akan kita pelajari ini ada sebab turun ayat. Nah, sebab turun ayat itu adalah peristiwa yang berlaku pada masa Rasulullah tentang para sahabat yang berbeda pendapat di dalam menghadapi orang-orang munafik yang telah terang kemunafikan mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk berbeda di dalam menghadapi orang-orang munafik. Seperti apa keadaan pada masa dahulu? Itu nanti kita akan terangkan dalam tafsir supaya bisa kita jadikan sebagai pengajaran pada masa sekarang. Karena pada masa dahulu Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa-peristiwa yang berlaku kemudian disebut di dalam Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan bimbingan bagi umat Islam di sepanjang masa. Nah, tetapi mestilah kita memahami peristiwa yang telah pernah berlaku itu dengan benar, dengan tepat, sehingga kita tidak salah memakaikannya pada hari ini. Karena apabila kita salah memakaikannya, maka bisa mendatangkan kerugian bagi kemaslahatan umat Islam, atau juga bisa membawa kepada fitnah di tengah masyarakat. Nah, kita mau memahami perkara ini dengan lebih baik, maka insyaAllah kita akan membahaskannya melalui tafsir. Namun ayat ini secara ringkas di permulaan ini kita menyampaikan bahwasanya ayat ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala
kepada orang-orang beriman supaya jangan berselisih di dalam menghadapi orang-orang munafik yang mana kemunafikan mereka itu telah jelas terbukti. Ada orang-orang munafik yang tak jelas kemunafikan mereka, tetapi ada orang-orang munafik yang jelas kemunafikan mereka. Nah, ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik yang jelas kemunafikan mereka. Umpamanya pada masa dahulu tidak mau pergi berhijrah ke Madinah. Nah, karena pada masa dahulu di permulaan Islam, berhijrah ke Madinah itu adalah sebagai bukti keimanan. Tak mau berhijrah bermakna tidak membuktikan keimanan. Tidak membuktikan keimanan meskipun mengaku beriman, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman. Lalu di mana ditempatkan? Dimasukkanlah ke dalam golongan orang-orang munafik. Nah, itu pada masa dahulu. Pada masa sekarang, apabila kita tidak menjumpai bukti-bukti yang jelas tentang kemunafikan seseorang, maka kita mesti berhati-hati. Karena dalam penetapan hukum seseorang itu munafik atau tidak, itu adalah penting. Jangan salah, karena akan membawa kepada kemudaratan di tengah umat. Apabila kita lihat ayat ini dengan ayat sebelumnya, berarti ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya menerangkan tentang orang-orang munafik. Lebih khusus adalah sikap kita terhadap orang-orang munafik. Sebelum ini Allah telah terangkan tentang sifat-sifat orang munafik, sikap orang munafik, perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik. Maka rasanya sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas petunjuk dari Allah tentang siapa mereka, orang-orang munafik itu. Jadi kalau kita pakaikan ayat-ayat sebelum ini kepada orang-orang yang kita lihat ini ada tanda-tanda munafik pada mereka, maka insya Allah kita akan dapat memisahkan mana orang-orang munafik dan mana orang-orang yang beriman. Nah, apabila demikian, berarti ayat ini adalah menyempurnakan lagi pengetahuan kita tentang orang-orang munafik, khususnya adalah bagaimana bersikap terhadap mereka. Jadi ayat ini lanjutan setelah Allah memberitahukan sudah. Apabila Allah telah memberitahukan dan kita sudah tahu siapa mereka, maka mesti sikap kita terhadap mereka seperti apa. Nah, inilah yang akan dibahas dengan lebih terperinci melalui dua ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Namun ayat ini sebenarnya tidak sampai di sini, karena ada beberapa ayat lagi setelah ini menerangkan lagi tentang apa yang kita akan pelajari ini. Jadi ada beberapa ayat lagi sebagai menyempurnakan ayat ini. Jadi ayat ini tidak berhenti sampai di sini karena ada lanjutan pada ayat-ayat yang berikutnya. Tapi karena banyak ayat-ayat tersebut dan tidak cukup waktu kita untuk menyampaikan dalam satu pertemuan, maka kita terangkan dalam kesempatan ini hanyalah sikap menghadapi orang-orang munafik, yaitu kita mesti bersepakat. Jangan kita pula berselisih hanya karena orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Allah berfirman, fama lakum fil munafikina, maka mengapa kamu terhadap orang-orang munafik fi'atain, menjadi terpecah kepada dua golongan, dua kelompok.
Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan karena perbuatan mereka. Mereka di sini adalah orang-orang munafik. Aturiduna an tahdu, apakah kamu bermaksud untuk memberi petunjuk kepada man adallallah, orang yang telah Allah sesatkan? Yang dimaksudkan adalah orang munafik. Orang munafik itu orang yang telah Allah sesatkan. Dan kamu pula akan memberi petunjuk kepadanya, kepada orang munafik. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu sabila, maka sekali-kali kamu tidak akan menjumpai jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Artinya tak ada jalan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang munafik apabila Allah telah menetapkan kesesatan ke atas orang-orang munafik. Waddu law takfuruna kama kafaru, dan mereka orang-orang munafik berkeinginan kalaulah kamu kafir seperti mana mereka kafir. Fatakununa sawa'a, maka kamu menjadi sama dengan mereka di dalam kekufuran. Itu yang terpendam dalam hati orang-orang munafik. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka janganlah kamu mengambil penolong-penolong dari kalangan mereka atau pelindung-pelindung dari kalangan mereka, hatta yuhajiru fi sabilillah, sehinggalah mereka itu berhijrah di jalan Allah. Fa in tawallau, kemudian jika mereka berpaling, orang-orang munafik itu berpaling, yaitu tidak mau membuktikan diri sebagai orang-orang beriman dengan berhijrah, maka fakhudhuhum, maka tawanlah mereka, tangkap mereka. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Boleh membunuh mereka. Mengapa sampai ke tahap seperti ini? Nanti dalam tafsir. Wala tattakhidhu minhum waliya, dan jangan kamu sekali-kali mengambil dari mereka seorang pelindung pun, wala nasira, dan juga seorang penolong pun. Maknanya satu pun dari orang munafik tidak boleh dijadikan pelindung, tidak boleh dijadikan penolong, tanpa terkecuali. Jadi Allah ingin membersihkan umat Islam dari orang-orang munafik, karena orang munafik ini tidak mendatangkan kebaikan apa-apa, tidak akan menambah, bahkan mungkin mengurangi. Tidak akan menambah kekuatan umat Islam, tetapi malah mungkin mengurangi kekuatan umat Islam. Maka orang-orang munafik ini bagaikan kotoran. Ia hanya akan mengganggu dan merusak, tetapi tidak mendatangkan kebaikan. Masih ingat kita cerita tentang perang Uhud sebelum ini? Bukan main lagi mereka bersemangat untuk pergi ke Uhud, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Awalnya Rasulullah keluar dari Madinah menuju Uhud 1000 orang, tetapi orang-orang munafik 300 orang kembali lagi ke Madinah, tidak mau meneruskan perjalanan ke Uhud, karena mereka melihat kafir Quraisy bersama dengan sekutu-sekutu mereka, rupanya jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari mereka. 3000 banyaknya. 3000 ini, kita 1000, mati lah kita lagi ni. Maka mereka pun kembali ke Madinah. Nah, orang seperti ini menambah kekuatan? Tidak, malah mengucar-ngacirkan rencana yang sudah disusun sedemikian rupa. Perkara ini bukan perkara dalam keadaan biasa, ini dalam keadaan perang. Apabila dalam keadaan perang, maka pengkhianatan ia bisa membawa kepada kemudaratan dan bahaya yang besar. Jadi memahami dua ayat yang akan kita pelajari ini, mestilah memahami dalam suasana pertentangan dan permusuhan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Jadi suasana perang, bukan dalam suasana biasa. Maka
Kalau dalam suasana perang, kesetiaan itu mesti ditunjukkan dengan terang, dengan jelas. Kawan-kawan, musuh-musuh, itu mesti tahu. Kalau tidak, nanti bisa membawa kepada kelemahan dan mungkin juga kebinasaan. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang beriman bersepakat menghadapi orang-orang munafik yang telah terbukti kemunafikan mereka. Mereka memang mengaku sebagai orang-orang beriman, tetapi tidak membuktikan diri sebagai orang-orang beriman, malah membuktikan diri sebagai orang-orang kafir. Bermakna mereka adalah orang-orang munafik. Apabila ada juga di antara umat Islam yang masih lagi berbaik sangka dengan orang-orang munafik yang telah menunjukkan kemunafikan mereka dengan terang, dengan jelas, maka itu adalah perbuatan tercela. Ayat ini berbentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam ayat ini disebut pertanyaan yang berbentuk ingkari, pengingkaran. Maknanya Allah mengingkari umat Islam yang masih lagi berbaik sangka kepada orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Itu Allah mengingkarinya. Maka disebut istifham ingkari. Ini tak bisa diterima ini. Perbuatan berbaik sangka kepada orang yang tidak sepatutnya berbaik sangka kepadanya. Kita mesti berbaik sangka, tetapi kepada siapa? Kepada musuh berbaik sangka. Sudah jelas musuh tersebut sekali-kali tidak akan redha orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehinggalah kamu mengikuti agama mereka kemudian berbaik sangka. Ini tidak pada tempatnya. Kemudian kepada sesama umat Islam pula tak berbaik sangka. Ini melampaui batas. Kita ulang sekali lagi terjemahan dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas, kemudian barulah kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan di dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan karena usaha mereka? Apakah kamu bermaksud untuk memberi petunjuk kepada siapa yang telah Allah sesatkan? Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan satu jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Dan mereka, orang-orang munafik itu berkeinginan kalau kamu kafir seperti mereka, maka kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu mengambil pelindung-pelindung dari kalangan mereka, sehinggalah mereka itu berhijrah di jalan Allah. Kemudian jika mereka berpaling, tak mau berhijrah, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Dan janganlah kamu mengambil seorang pelindung pun dari kalangan mereka, dan juga seorang penolong pun. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang petunjuk dan bimbingan Allah supaya orang-orang beriman jangan sekali-kali berselisih dalam menghadapi orang-orang munafik. Tidak baik, tidak patut untuk berselisih dalam menghadapi orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikan mereka. Kemudian apabila masih lagi umpamanya menahan diri untuk menetapkan kemunafikan orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya, mungkin tujuannya adalah kan telah mengaku beriman. Apabila telah mengaku beriman, maka jangan pula kita menetapkan ia sebagai orang yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini macam kamu ini mau memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah. Siapa kamu wahai orang-orang beriman? Kalau kamu berbuat demikian, bermakna sama dengan kamu membiarkan orang-orang yang tidak membuktikan diri sebagai orang-orang beriman untuk berada di tengah orang-orang beriman. Belum terbukti lagi sebagai orang-orang beriman, kemudian kamu biarkan mereka berada di tengah orang-orang beriman. Itu bisa mengacau balaukan keadaan umat Islam.
Tak sepatutnya kamu berbuat demikian. Apakah hanya karena alasan mereka telah mengaku beriman dan mudah-mudahan mereka memang betul-betul beriman? Boleh berbaik sangka, tapi mereka ini bukanlah termasuk ke dalam golongan orang yang patut untuk berbaik sangka kepada mereka. Kemudian Allah terangkan dengan lebih sempurna lagi, mengapa mereka itu tidak sepatutnya dihormati, karena memang mereka adalah orang yang memang tidak layak untuk dihormati. Allah menerangkan, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Mereka memang tidak layak untuk dihormati. Apa sebab? Sebab mereka itu orang-orang yang dengki. Sebenarnya mereka menginginkan orang-orang beriman itu untuk kafir seperti mereka. Maka Allah menjelaskan tentang apa yang tersembunyi dalam hati mereka sebenarnya. Kalau demikian halnya, kemudian kamu masih juga berbaik sangka bahwasanya mereka itu orang-orang beriman, bermakna kamu telah melampaui batas. Kemudian mereka menunjukkan bahwasanya mereka bersama dengan orang-orang kafir, sementara kamu memusuhi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu seperti kafir Quraisy pada masa dahulu adalah musuhmu, yang mana kamu berperang dengan mereka, sementara mereka pula bersama dengan musuhmu itu. Kalau demikian halnya, maka hukum mereka itu bersama dengan musuh adalah mereka itu seperti musuh. Kalau musuh boleh dibunuh, maka mereka pun boleh dibunuh. Itulah ringkasan dari dua ayat ini. Jadi apabila ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, dan orang-orang munafik itu ada sepanjang masa sampai hari ini, maka mudah-mudahan dua ayat ini bisa menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita untuk berhati-hati dan berwaspada terhadap orang-orang munafik. Orang-orang munafik inilah yang menjual negeri kita ini. Di sepanjang zaman, pada waktu zaman penjajahan dahulu, orang-orang munafik inilah yang bekerja sama dengan penjajah. Dan setelah merdeka, orang-orang munafik inilah yang menjual dan menggadaikan negeri ini kepada orang-orang yang tamak dan haloba di luar sana. Dan sampai hari ini, bukan main lagi kalau di tengah masyarakat macam pahlawan, mengabdi untuk negeri, tetapi tidak mengorbankan negeri. Mereka adalah orang-orang munafik. Tidak menyebut namanya siapa-siapa, tetapi melalui ayat-ayat Al-Quran yang telah diterangkan sifat-sifat mereka itu seperti apa, kita pun sudah bisa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Harap-harap kita tidak tertipu dan terpedaya ketika menghadapi orang-orang munafik. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Fama lakum, maka mengapa kamu? Maka, apabila kita jumpa kata maka, bermakna ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Sudah kita terangkan tadi bahwasanya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya menerangkan tentang orang-orang munafik. Maka mengapa kamu? Mengapa? Kata mengapa ini berbentuk pertanyaan. Apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab, karena Allah Maha mengetahui, maka tak perlu Allah bertanya. Mengapa kita bertanya? Kita bertanya karena kita tak tahu, maka kita bertanya. Karena tak tahu, kemudian kita bertanya, maka kita perlu jawaban. Kalau Allah Maha mengetahui, kemudian bertanya juga, apa tujuannya? Untuk menampakkan lagi, karena salah satu bentuk penyampaian yang bisa menampakkan apa yang akan disampaikan itu adalah dengan bentuk pertanyaan. Begitu juga dalam ayat ini, pertanyaan ini berbentuk pengingkaran, yaitu mengingkari perbuatan umat Islam yang berselisih, yang berbeda, yang terpecah menjadi dua dalam menghadapi orang-orang munafik. Maka mengapa kamu menjadi dua golongan di dalam menghadapi orang-orang munafik? Ini apa cerita di sebalik ayat ini? Ada kisahnya. Kisahnya yaitu ada orang-orang yang telah mengaku sebagai beriman, telah memeluk Islam, tapi mereka ini tak mau berhijrah ke Madinah. Sementara
kewajiban hijrah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti berhijrah. Mereka ini bukan orang yang punya alasan untuk berdiam di kota Mekah. Tidak punya alasan. Apa sebab? Mereka bukan termasuk golongan orang yang tua, bukannya orang cacat, bukannya wanita, bukannya kanak-kanak. Mereka ini orang yang masih muda, sehat badan, tapi tidak mau berhijrah. Bahkan ada lagi penjelasan berikutnya. Mengapa mereka mengaku sebagai memeluk Islam, beriman, kemudian dalam waktu yang sama masih lagi berdiam di kota Mekah, padahal Rasulullah dan para sahabat sudah berpindah ke Madinah. Mereka berharap andaikan Rasulullah menang berperang melawan kafir Quraisy, maka mereka pun beruntung, yaitu telah memeluk Islam. Andai Rasulullah kalah, maka mereka pun juga mendapatkan keuntungan, yaitu mereka tidak akan ditangkap, tidak akan ditindas oleh kafir Quraisy. Jadi mereka yang mereka kejar adalah kepentingan duniawi. Maka mereka pun mengaku sebagai beragama Islam, tetapi tetap berdiam di Mekah. Orang seperti ini ada sepanjang masa ini. Ya, kesini tidak, kesini pun tidak. Atau kedua-duanya, kesini iya, kesini pun iya. Apa sebab? Sebab dia bukannya mau berjuang ikhlas untuk menegakkan kebenaran, tidak. Sebenarnya mau kepentingan. Di sini dapat kepentingan, di sana pun dapat kepentingan. Sementara hidup di dunia ini bukan untuk mengejar kepentingan duniawi. Sudah diterangkan sebelum ini, hidup di dunia ini adalah untuk memperjuangkan kebenaran. Dan memperjuangkan kebenaran perlu pengorbanan. Di antara pengorbanan pada masa dahulu adalah tinggalkan keluarga, tinggalkan harta benda. Memang tak ada siapa yang tidak mencintai keluarga dan harta benda, tetapi itulah dia bukti pengorbanan sebagai seorang beriman, berhijrah. Nah, mereka tak mau berhijrah. Jadi bagaimana ini menghadapi orang-orang yang tidak berhijrah ini? Mereka dah mengaku beriman. Umat Islam terpecah menjadi dua golongan. Yang satu mengatakan mereka ini orang-orang beriman, jangan kita katakan mereka ini orang-orang kafir, karena mereka telah mengaku beriman. Tapi satu golongan lagi di umat Islam, tidak, mereka ini orang-orang kafir ini, sebab mereka bersama dengan orang-orang kafir. Siapa yang bersama dengan orang kafir, maka dia adalah orang kafir. Mereka tidak membuktikan diri sebagai orang beriman dengan berhijrah. Umat Islam terpecah menjadi dua golongan. Kemudian dalam ayat ini Allah memberitahu yang benar adalah umat Islam mesti bersepakat mereka itu adalah orang-orang kafir. Apa sebab? Sebab mereka itu telah membuktikan kemunafikan mereka itu dengan terang, yaitu bersama dengan orang-orang kafir dan tidak mau berhijrah. Maka dalam ayat yang kedua nanti Allah melanjutkan bahwasanya mereka barulah boleh dijadikan sebagai pelindung kalau mereka itu berhijrah. Selagi mereka tidak berhijrah, tidak boleh. Karena dengan berhijrah ke Madinah bermakna mereka telah memisahkan diri dari orang-orang kafir dan sekarang bersama dengan umat Islam, bersama dengan orang-orang beriman. Jadi hijrah itu sebagai pembeda. Masuk kelompok mana? Tak boleh masuk kelompok sini dan kelompok sini, tak boleh. Mesti tahu bahwasanya hidup ini adalah perjuangan dan mesti bersama dengan siapa? Kalau memang ia perjuangan hidup ini, maka bersama dengan pejuang kebenaran, yaitu bersama, kalau dahulu bersama Rasulullah dan para sahabat. Karena orang-orang munafik ini, karena sudah disebutkan tadi adalah orang yang mengejar kepentingan duniawi, maka dia tak ada kaitan dengan kebenaran. Kaitannya adalah dengan kepentingan. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ini setengah-setengah. Dikatakan masuk kelompok ini tidak, dimasukkan ke kelompok ini pun tidak. Jadi tak ada pendirian. Kemudian satu lagi dalam surah Al-Baqarah di permulaan Allah menyebutkan kalau bertemu dengan orang-orang beriman mereka mengatakan
beriman. Tapi kalau mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka, maka mereka pun mengatakan kami sama syaitan seperti kamu. Ini bahasa Al-Quran ini. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka berkumpul bersama syaitan-syaitan mereka, tak diketahui oleh orang-orang beriman, maka mereka pun mengatakan kami pun juga syaitan seperti kamu lah. Ini orang-orang munafik. Di depan lain, di belakang pun lain. Maka disebut bermuka dua. Kalau bahasa Melayu, bermuka-muka. Kalau bermuka dua, dua saja mukanya. Kalau bermuka-muka, banyak mukanya. Berjumpa dengan yang lain muka, berjumpa lain dengan lain muka. Tidak punya pendirian. Fama lakum fil munafikin fi'ataini. Maka mengapa kamu menjadi terpecah kepada dua golongan terhadap orang-orang munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah, waw di sini waw hal. Maka kita terjemahkan dengan padahal. Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan karena usaha mereka. Apa yang mereka usahakan sehingga nampak mereka itu sebagai orang-orang kafir yang membuktikan kemunafikan mereka, sebagai orang-orang munafik yang membuktikan kemunafikan mereka sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir, tidak mau berhijrah. Nah itu dia pada masa dahulu. Karena berhijrah pada masa dahulu adalah wajib. Nah kalau pada masa sekarang apa? Karena berhijrah sudah tak ada lagi, apa? Maka kalau pada masa sekarang adalah lihat melalui kewajiban-kewajiban. Umpamanya salat 5 waktu, salat 5 waktu atau tidak? Oh, tidak salat 5 waktu, munafik. 1. Apalagi yang lain? Puasa bulan Ramadan atau tidak? Tidak puasa, munafik. Mengeluarkan zakat atau tidak? Tidak, munafik. Dah, berapa lagi contoh yang lainnya? Kemudian ini kalau ada kaitan dengan nilai-nilai keislaman bagaimana? Mereka menyukainya atau membencinya? Membencinya, munafik. Apalagi yang lain? Nah, mestinya masuk ke masjid, dia pula masuk gereja. Munafik. Siapa lagi? Nah, maka dengan bukti-bukti seperti ini, maka dapatlah kita menentukan, ini orang ini telah membuktikan diri sebagai orang munafik, maka mereka ini tidak dapat disebut sebagai orang-orang beriman. Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran bima kasabu. Bi itu ba'us sababiyah, ba menerangkan sebab. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah mengembalikan mereka kepada kekafiran. Sebab usaha mereka itu sendiri. Yang usaha mereka itu dapat dilihat oleh umat Islam. Nah, ini dia orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini semacam masa ada saja ya. Pada hari ini kepentingan duniawi. Karena ingin menduduki jabatan untuk mendapatkan kekuasaan, maka dia bisa menjual nilai-nilai agama. Bersama dengan umat Islam, kampanye di tengah umat Islam, dah macam pejuang Islam pula. Kemudian bersama dengan musuh Islam, nah mereka pula lain pula bercakap. Lain di sini, lain di sana. Lain hari ini, lain semalam. Nah begitulah keadaan. Ada orang tuh sekarang. Siapa mereka? Jangan sebut diam-diam saja. Semua kita tahu siapa mereka ini. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kamu bermaksud untuk memberi petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan? Makna ayat ini adalah kamu ini kepada golongan yang tidak mau menyatakan orang-orang munafik itu sebagai orang-orang kafir, padahal sudah nampak bukti kemunafikannya dengan jelas. Kalau kamu tidak mau menyatakan mereka itu sebagai orang-orang munafik, orang-orang kafir sebenarnya, maka apa yang membuatmu seperti itu? Apakah kamu bermaksud mereka itu mendapat petunjuk sementara Allah telah menyesatkan mereka? Maknanya, apakah kamu berbaik sangka dengan orang yang sepatutnya kamu tidak berbaik sangka kepadanya?
Sudah jelas-jelas ia melakukan kemunafikan, kemudian kamu masih berbaik sangka saja. Berbaik sangka itu kepada orang yang kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Nah, kalau tidak dapat mengetahui dengan pasti, boleh kita berbaik sangka. Tapi kalau sudah dapat mengetahui dengan pasti dia itu adalah berkhianat, apakah masih lagi berbaik sangka? Bukan sekali dua, berkali-kali. Bukan dalam perkara kecil, perkara besar. Bukan perkara biasa, perkara yang fardu, yang wajib. Kalau berbaik sangka juga itu sudah tidak pada tempatnya. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Maknanya, kamu wahai satu golongan yang masih lagi berbaik sangka dengan orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikan mereka, kamu tidak sepatutnya berbaik sangka kepada mereka. Berarti kamu kamu jangan menjadi terpecah kepada dua golongan seperti ini. Bersepakat kamu untuk menghadapi orang-orang kafir, yaitu mereka itu adalah orang-orang kafir, meskipun mereka mengaku sebagai orang-orang beriman. Mengaku saja tidak cukup, mesti dibuktikan. Tapi pada hari ini kebanyakan orang-orang munafik itu mungkin adalah karena kebodohan, bodoh, tidak mengetahui tentang nilai hidup. Hidup ini adalah untuk berjuang, yaitu bagaimana mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, kemudian memperjuangkan kebenaran, kemudian setelah itu mati demi kebenaran. Itulah dia nilai hidup yang sebenarnya. Tapi banyak pada hari ini bukan itu yang mereka pahami. Yang mereka pahami adalah bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan cara apa sekalipun. Ini kebodohan, sebab dunia telah menipu dan memperdaya mereka. Kalau kita katakan kepadanya, kita ini hidup adalah untuk mendapatkan redha Allah, dia tak faham redha Allah itu apa. Mestilah kita ini berjuang dengan ikhlas. Mana ada orang yang ikhlas pada hari ini? Itu jawabannya itu. Kita ini untuk mendapatkan balasan di akhirat. Dunia sekarang ini yang perlu. Ini adalah bahasa-bahasa yang mereka keluarkan. Ini disebabkan karena kebodohan mereka tentang kehidupan ini. Kita jumpai tidak perkataan seperti ini di tengah masyarakat? Kita jumpai. Kalau tidak pun dia mengatakan dengan mulut, kita akan dapat melihatnya dengan bahasa yang ia sampaikan. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Waddu, mereka menginginkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang apa yang ada dalam hati orang munafik yang dimasukkan di dalam ayat ini, yaitu yang ada pada masa dahulu, pada masa Rasulullah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, maka Allah pun memberitahu supaya umat Islam jangan berpecah belah ketika menghadapi orang-orang munafik tersebut. Allah sebutkan bahwasanya dalam hati mereka itu ada keinginan. Karena keinginan itu di mana letaknya? Di hati. Di dalam hati mereka itu ada keinginan supaya kamu, wahai orang-orang beriman, supaya kamu menjadi kafir. Maknanya supaya kamu menjadi murtad. Atau dengan bahasa yang lebih tegas adalah mereka itu sebenarnya berkeinginan untuk memurtadkan kamu, wahai orang-orang beriman. Itu yang ada dalam hati mereka. Kalau itu yang ada dalam hati mereka, dan kamu sekarang sudah tahu melalui ayat yang telah diterangkan ini, maka masihkah kamu berbaik sangka kepada mereka? Itu kira-kira penyampaian dari ayat ini. Dan mereka berkeinginan kalau kamu kafir seperti mereka kafir. Mereka memang kafir, kemudian mereka tidak ingin mereka saja yang kafir, mereka ingin juga orang beriman kafir. Bermakna mereka inilah dengki. Dengki maknanya tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan. Beriman itu kebaikan, karena dengan beriman akan mendapatkan keselamatan.
keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang-orang kafir tak mau, tak suka, dengki apabila orang-orang beriman mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Maka mereka berkeinginan dalam hati, bagaimana orang beriman itu menjadi kafir. Maka berat perjuangan orang-orang beriman. Pertama, menghadapi orang kafir yang betul-betul kafir dan mengaku kafir. Dan satu lagi adalah menghadapi orang-orang yang mengaku beriman padahal kafir. Menghadapi orang-orang munafik. Mana yang lebih berat? Menghadapi orang kafir yang menyatakan kafir, atau yang menghadapi orang kafir tapi mengatakan beriman? Nah, ini yang kedua ini lebih berat ya. Kedua lebih berat. Karena yang kedua ini sama seperti kita. Solat kita solat pula dia. Puasa kita puasa pula dia. Pergi ke masjid pula dia. Pergi haji pula dia. Berjanggut juga dia. Dan seterusnya. Ini keadaan mereka ini. Tapi rupanya mereka menginginkan kita itu kafir seperti mereka. Jadi kata wadu ini keinginan yang terpendam dalam hati mereka. Tapi apakah keinginan itu mereka tunjukkan di luar? Tidak. Mereka sembunyikan. Bermakna kalau mereka sembunyikan, mereka merencanakan sesuatu di dalam hati. Itu yang mereka ingin. Nah, ini berbahaya. Kalau kita tidak cukup bekal, maka kita bisa tertipu dan terpedaya, kemudian mengikut mereka. Maka perlu bekal cukup. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka jangan kamu mengambil dari mereka pelindung-pelindung. Karena kita ingin pengikut ramai. Kita ingin umat Islam itu lebih banyak supaya mendapatkan kekuatan lebih hebat berbanding dengan orang-orang kafir. Maka semakin banyak, semakin ramai jumlah, maka semakin diinginkan, karena bisa menolong kita. Tetapi kalau hanya dari kalangan orang-orang munafik, jangan. Apa sebab? Sebab apabila bertambah bilangan dengan orang munafik, sebenarnya bukan bertambah kekuatan, tetapi bertambah kelemahan. Karena orang munafik tidak menambah kekuatan, tetapi malah melemahkan lagi kekuatan yang sudah ada. Buktinya pada masa dahulu dalam perang Uhud mereka pulang, bukan main lagi. Di awal sebelum perang diwajibkan, kapan kita ini berperang? Nah, sebelum ini kan dah diterangkan ayat itu. Sebelum perang diwajibkan, setelah perang diwajibkan, ini bisa ditangguhkan lagi tidak ini? Kalau bisa, tangguhkanlah perang ini, setelah kami mati nanti barulah diwajibkan. Karena mereka tidak mau menjalankan kewajiban perang. Karena bagi mereka pergi berperang sama dengan pergi kepada kematian. Fala tattakhidhu minhum awliya. Kata awliya ini juga bisa difahami dari kata wali yang bermakna dekat. Awliya, wali. Ada wali nikah. Kalau seorang wanita dinikahi, dikawini, maka dia mesti dengan walinya. Walinya itu yang menikahkannya. Siapa walinya? Yang dekat dengannya. Siapa yang dekat dengannya? Ayahnya, atau yang sedarah dengannya, abangnya atau adiknya. Kemudian wali itu dari kalangan laki-laki. Apa sebab? Sebab yang laki-laki itu nanti akan menolong, melindungi, memelihara, menjaga, membantu. Maka itu makna wali. Wali maknanya dekat, kemudian juga membawa makna melindungi, menolong, membantu. Maka jangan jadikan orang-orang munafik sebagai wali, maknanya sebagai orang dekat kita yang akan melindungi kita, menolong kita. Oh tidak. Sampai masanya dia ditunjukkannya kekafirannya itu, maka kita ditikamnya dari belakang. Dia tak akan mungkin menikam dari depan, dia menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan.
hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan kamu ambil mereka itu sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung, sehinggalah mereka itu berhijrah di jalan Allah. Mengapa digunakan kata berhijrah di sini? Karena pada masa dahulu hijrah itu adalah kewajiban yang akan menentukan seseorang itu beriman atau tidak. Buktikan keimanan dengan berhijrah. Tidak berhijrah bermakna tidak beriman. Mereka tidak beriman karena tidak berhijrah. Mereka tidak berhijrah bermakna mereka tidak beriman. Apabila demikian halnya, maka fa in tawallau, maka jika mereka berpaling tidak mau berhijrah, fakhudhuhum, maka tawanlah mereka, bermakna kedudukan mereka itu sama seperti musuh. Apabila perang telah terjadi, maka jumpa mereka, di mana mereka dijumpai, tawan. Kalau mereka menyerah, maka tawan. Kalau mereka melawan, waqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Kata di mana saja kamu jumpai mereka, kalau jumpa di Masjidil Haram macam mana? Dibunuh juga di Masjidil Haram? Kan mereka berdiam di Mekah pada masa dahulu. Mereka tak pergi berhijrah ke Madinah. Kemudian menjumpai mereka itu di Masjidil Haram, di depan Ka'bah umpamanya. Apakah dibunuh juga mereka di depan Ka'bah? Sebahagian besar ulama mengatakan ya, dibunuh juga. Apa sebab? Sebab dalam ayat ini haitsu, kata haitsu ini menunjukkan di mana saja tanpa terkecuali. Oh, bermakna ayat ini sangat tegas sekali, sangat keras sekali. Ini pendapat sebahagian besar ulama. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, dan jangan sekali-kali kamu mengambil mereka, jangan sekali-kali kamu mengambil dari mereka seorang pelindung pun. Ada kata walian, tadi kata aulia. Aulia itu bentuk jamak. Sekarang pula walian. Walian itu bentuk satu, bentuk mufrad. Maknanya adalah satu orang pun dari kalangan orang-orang munafik itu tidak boleh diambil menjadi pelindung. Satu orang pun, bermakna tanpa terkecuali. Semua mereka tidak boleh dijadikan atau diambil untuk menjadi pelindung. Bermakna tegas ya. Janganlah yang ini nampaknya baiklah orangnya ini. Tidak. Semua. Karena boleh jadi musuh itu ada nampak yang ini nampaknya ini memang sangat membenci, tapi yang ini nampak lembut lah sikit. Nah, nampak lembut sikit ni pun tak boleh. Kalau memang mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik yang tidak mau berhijrah pada masa dahulu. Wala nasira, dan juga seorang penolong. Jadi seorang penolong pun dari kalangan orang munafik tak boleh. Jangan sampai. Nah, pada hari ini mestilah kita fahami siapa musuh yang nyata pada hari ini. Kita ada musuh yang nyata yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka inilah musuh yang nyata, dan kita sudah melihat nyatanya permusuhan mereka, sehingga mereka merampas bumi Palestina, kemudian mereka juga menguasai bumi Afghanistan dan Irak. Kemudian mereka akan membangun negara Yahudi Raya namanya, dari sungai Nil hingga sungai Efrat di Baghdad. Dan mereka melakukan apa saja, karena mereka melihat bahwasanya kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini adalah orang-orang Yahudi saja. Lain dari orang Yahudi adalah binatang-binatang yang boleh untuk dibunuh. Itu adalah kepercayaan mereka, dan tertulis di dalam kitab suci yang mereka tulis sendiri dengan tangan-tangan mereka. Maka apabila demikian halnya, nampak musuh itu siapa. Apabila sudah nampak musuh itu siapa, maka yang bersama dengan musuh yang sudah jelas itu siapa? Mengapa terdiam ini? Kita sudah mengetahui musuh itu siapa, dan musuh itu sudah membuktikan permusuhan mereka itu.
Bukan setahun dua, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun. Bukan dengan satu dua peristiwa, dengan banyak peristiwa. Sudah tahu kita musuh itu siapa. Sekarang ada pula orang yang mengaku beriman bersama dengan musuh itu pula. Sama seperti orang yang mengaku beriman dahulu bersama dengan kafir Quraisy di Mekah. Maka siapa mereka ini? Inilah dia tantangan pada hari ini. Dan mereka ini tidaklah akan membela agama. Bahkan mereka inilah yang akan menghinakan agama. Mereka ini tidak akan memperjuangkan kebenaran. Mereka inilah yang akan menggadaikan kebenaran. Mereka ini bukan akan membawa umat ini kepada kemuliaan. Mereka inilah yang akan menjatuhkan umat ini ke lembah kehinaan. Begitu jelas petunjuk dan bimbingan Allah di dalam Al-Quran. Tinggal lagi, adakah telinga yang mendengar, adakah akal yang memahami, adakah hati yang menyadari. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.